Mari kita berdoa demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Yurce, selamat malam. Selamat malam Ibu Regina, Suster, dan semua yang hadir pada malam ini. Ya, kita malam ini akan coba melihat kehidupan dari Santo Yakobus ya. Jadi kita malam ini sama-sama coba melihat bagaimana kehidupannya itu sampai hari ini kita boleh meneladani kehidupan para rasul, bagaimana mereka diutus Tuhan untuk mewartakan sehingga kita mendapat bagian mengenal pengajaran yang Yesus teruskan kepada kita melalui mereka ya. Para paus ya mengikuti satu sama lain secara kronologis. Seperti kalau para presiden Amerika Serikat ya, mereka satu demi satu masing-masing mewarisi kekuasaan dan tanggung jawab dari jabatannya. Seperti contoh Presiden John F. Kennedy mengikuti Presiden Eisenhower. Sama seperti kalau Paus Santo Yohanes Paulus II mengikuti Yang Mulia Paus Yohanes Paulus I. Tetapi ada perbedaannya. Penempatan Yesus atas Santo Petrus sebagai kepala simbolis dan yurisdiksi gereja universal tentu saja lebih penting daripada pemilihan umum seorang pemimpin di dalam politik. Kepausan juga berbeda karena setiap paus secara teologis ya adalah penerus langsung Santo Petrus, yaitu paus pertama. Dari perspektif ini, setiap paus setelah Santo Petrus adalah paus kedua. Jadi Santo Petrus itu adalah paus pertama. Jadi setiap paus berikutnya itu adalah paus kedua. Misalnya paus ke-200 secara kronologis masih merupakan paus kedua secara teologis, yaitu sambungan dari paus pertama, Petrus. Jadi dalam hal ini ya, kebenaran teologisnya ya, melampaui ruang dan waktu, karena sumbernya Tuhan ada di luar ruang dan waktu. Jabatan Santo Petrus secara teologis dijamin oleh kata-kata Kristus yang mudah ditemukan di dalam teks yang memberitahu Santo Petrus bahwa dia adalah batu karang, di mana dia akan membangun gerejanya. Itu ada di dalam Alkitab ya. Paus hari ini dan setiap paus menempati jabatan yang sama, dilindungi oleh jaminan Allah yang sama, dan segera menggantikan Santo Petrus ketika dia dipilih oleh Roh Kudus untuk menduduki kursinya. Jadi, apa yang berkaitan dengan jabatan
Uskup Roma juga berkaitan dengan jabatan 12 para rasul. Orang-orang kudus hari ini seperti Santo Filipus dan Yakobus dipanggil namanya langsung oleh Yesus sendiri. Dan setelah dipanggil, mereka mengambil langkah yang tidak pernah dilakukan oleh banyak orang yang dipanggil. Mereka mengikuti 12 para rasul berjalan di sisi Yesus di jalan berdebu selama bertahun-tahun pelayanan untuk publik ya, untuk umumnya. Mereka makan dan minum dengan Yesus di dekat perapian. Mereka tidur di bawah langit gurun yang dingin bersama Tuhan Yesus. Dan Yesus menatap langsung ke mata mereka, dan hanya mata mereka, dan berbicara langsung ke wajah mereka, dan hanya melihat ke wajah mereka. Begitu dekatnya hubungan mereka dengan Yesus. Begitu dekat sekali, bisa bertatapan langsung, mata ke mata, dan melihat wajahnya langsung. Ketika Yesus berkata pada malam Kamis ya, pada malam perjamuan terakhir ya, lakukanlah ini untuk mengenang aku. Dan kemudian para murid ini, yang 12 rasul itu 11 waktu itu, menjadi 11. Dan kemudian mereka melakukan itu. Dan banyak hal lainnya selain itu untuk mengenang dia selama sisa hidup mereka. Jadi murid-murid ini adalah murid-murid yang taat. Artinya apa yang dikatakan Yesus kepada mereka, mereka langsung lakukan dan mereka sungguh-sungguh mempraktekkannya. Jadi 4 tanda gereja yang benar adalah bukti keasliannya, yaitu 1, kudus, katolik, dan kerasulannya, yaitu apostolik. 1, kudus, katolik, dan apostolik. Adalah gereja yang benar, membuktikan gereja tersebut didirikan oleh Yesus sendiri. Tanda 1 berarti gereja tampak satu meskipun banyak bahasa, bangsa, golongan, dan rasnya. Gereja adalah satu dalam doktrinnya, sakramennya, dan hierarkinya. Kesatuan ini tidak teoritis. Itu nyata dan dapat diidentifikasi bahkan mereka yang tidak memiliki gelar dokter di bidang teologi. Yang satu ini, gereja yang didirikan oleh Yesus dimulai dengan 12 para pengikut yang berkumpul sebagai satu di sekitar Yesus, yaitu 12 rasul. Ke-12 rasul ini akhirnya menunjuk penerus mereka sendiri yang kemudian pada gilirannya menunjuk penerus dan seterusnya selama berabad-abad hingga saat ini. Jadi di perguruan tinggi universal para uskup ya, badan penerus 12 rasul adalah sarana yang dengan keesaan atau persatuan gereja diungkapkan, dilindungi, dan dijamin. Uskup bukanlah atribut sekunder atau pengembangan kekristenan. Mereka tertanam dan digabungkan dengan firman Tuhan dalam satu realitas yang kompleks. Mereka bukanlah sumber otoritas di luar Alkitab. Tidak akan ada kitab suci tanpa otoritas yang telah ada sebelumnya, yang memelihara dan mengembangkannya. Gereja adalah inkubator perjanjian baru. Di dalam hal ini ya, seperti tertulis di Markus 10 ya, tetapi siapapun yang akan menjadi besar di antara kamu harus menjadi hambamu. Hari ini kita merayakan ya pestanya Santo Yakobus.
rasul dan martir. Santo Yakobus ini ya juga disebut sebagai Santo Yakobus yang the Great, Yakobus yang besar ya. Dan juga bersama Santo Filipus. Jadi tentang Santo Yakobus yang besar ini kita tahu sangat sedikit dari kitab suci. Kecuali bahwa ia dipanggil dengan saudaranya Santo Johannes dan dengan Santo Andreas dan dengan Santo Petrus. Dia menjadi salah satu dari 3 yang dipilih secara khusus yang sangat dekat kepada Yesus. 3 orang yang hadir bersama Yesus pada banyak kesempatan penting. Ya, seperti pada saat Putri Yairus di Gunung Transfigurasi dan di Taman Getsemani pada malam penderitaan Yesus ya. Jadi 3 murid ini sangat terpilih yang diminta Yesus untuk menemani di Getsemani yang saat mereka berada di Gunung Transfigurasi juga mereka. Jadi Santo Yakobus itu ada 3 kan, Yakobus, Johannes, dan Santo Petrus ya. Santo Yakobus dan saudaranya Santo Yohanes dijuluki putra petir, menyiratkan semangat yang kuat dan impulsif seperti yang ditunjukkan oleh kemarahan mereka terhadap desa Samaria yang tidak ramah ya. Orang-orang tidak akan menerima Yesus. Dan ketika Yakobus dan Yohanes melihatnya, mereka berkata, Tuhan, apakah Engkau ingin kami turunkan api dari surga dan menghanguskan mereka? Itu tertulis di Lukas bab 12 ayat 51-56. Mungkin karena semangatnya yang nyata ya, Santo Yakobus terpilih oleh Herodes Agripa sebagai martir pertama di antara ke-12 para rasul. Dengan demikian, memperoleh salah satu tempat kehormatan dalam kerajaan Allah yang diinginkan dan diharapkan olehnya dan saudaranya, meminum cawan penderitaan Kristus dan dibaptis dengan baptisan kematian Kristus. Dia memperolehnya. Ingat kan ibunya meminta supaya 2 saudaranya bisa mendapat sisi di tempat Allah Bapa. Jadi itulah akhirnya ia memperolehnya sebagai martir pertama, Yakobus. Dan juga dilambangkan keberaniannya ya. Jadi sedangkan Yesus Kristus telah memberikan teladan yang sempurna bagi kita. Ia menjadi terang, teladan orang-orang yang memberikan contoh dan merupakan model untuk orang-orang lain untuk mengikutinya. Ya termasuk kita sendiri melihat bagaimana Yesus mengajari kita hingga hari ini diturunkan oleh para rasul melalui Santo Petrus yang pertama sampai Bapak Paus sampai hari ini, dan kita bisa melihat betapa indahnya kita mempelajari setiap Angelus Bapak Paus Fransiskus memberikan kita pengajaran dari Angelus, pengajaran-pengajaran yang singkat tapi begitu indah, begitu bagus. Kita dididik terus langsung oleh Bapak Paus Fransiskus. Itu teladan yang diberikan oleh Yesus langsung kepada para muridnya. Dan sekarang diikuti dengan baik oleh Bapak Paus. Langsung memberi pengajaran yang sekarang ini tersebar sampai ke seluruh dunia, sehingga kita boleh mengikuti setiap pengajaran-pengajaran yang begitu indah. Jadi itu contoh yang begitu bagus yang diberikan oleh Bapak Paus Fransiskus yang begitu rajin dan telaten.
Dan sampai hari ini yang paling menyenangkan saat ini adalah bagaimana membawa kesatuan dari kita semua, dari seluruh dunia, mengikuti doa Rosario selama 1 bulan dari tiap-tiap tempat ziarah khusus untuk Bunda Maria. Jadi itu adalah bagian kesatuan kita Katolik. Boleh melihat betapa indahnya kesatuan yang kita peroleh dan dipimpin langsung oleh Bapak Gereja kita, yaitu Bapak Paus Fransiskus, yang ia telah menggembalakan kita semua menjadi satu. Dan kita semua bisa bersatu dalam doa Rosario untuk mengakhiri pandemik ini. Jadi suara itu masih menggema dari Vatikan untuk kita semua. Sekalipun gereja diusahakan ditutup, aktivitas diusahakan ditiadakan, sampai akhirnya kita semua menjadi terbebani karena tidak bisa mengikuti misa kudus secara langsung. Semuanya harus online. Jadi cara ini tidak mengurangi iman kita untuk bertumbuh, untuk mengikuti setiap pengajaran diberikan oleh Bapak Paus Fransiskus kepada kita. Jadi itu semua yang diberikan teladan yang baik oleh Yesus kepada kita, diteladani oleh para rasul, dan diteruskan hari ini oleh Bapak Paus menjadi teladan yang baik bagi kita semua, dan kita juga harus menjadi teladan yang baik bagi yang lain-lainnya untuk bisa membawa lebih banyak orang mengenal Yesus yang hidup di dalam diri kita. Tentu teladan-teladan itu yang harus kita lalui, harus pertama itu melalui kehidupan doa, membenahi diri kita, membaca Alkitab, mengikuti misa kudus, dan terima Holy Communion, hosti, dan menerima sakramen pengakuan dosa, dan membuat pekerjaan amal kasih, membantu sesama yang kekurangan, yang sedang dalam kesusahan, memberi perhatian kepada yang membutuhkan kita untuk mendengar mereka, untuk membagi, mencurahkan isi hati mereka. Jadi itu semua yang harus kita lakukan, bukan pekerjaan-pekerjaan besar, tapi pekerjaan-pekerjaan kecil yang memerlukan kasih dan perhatian kita kepada sesama. Itu aja yang kita bisa berikan dari pekerjaan kecil. Jadi pekerjaan-pekerjaan kecil ini yang akan memberikan teladan yang baik dari diri kita masing-masing, menghadirkan cahaya kerahiman Yesus yang terpantul ke dalam diri kita dan itu terpancar keluar kepada sesama kita. Sehingga yang melihat dan mereka juga akan tergerak hati, ingin mengikuti jejak yang kita berikan sebagai teladan. Kita juga belajar banyak dari yang diberikan pengajaran oleh para pengkhotbah yang bagus, para imam, dan juga oleh uskup, oleh banyak sekali yang bisa kita ikuti saat ini dari media-media yang bagus ya. Jadi dari situ kita banyak belajar. Dari situ kita menerima, alangkah baiknya kita juga bisa membagikan keluar dan menjadi cahaya terang, cahaya kerahiman bagi sesama kita. Jadi ini adalah contoh yang bagus yang telah diberikan oleh para rasul, 12 para rasul, yang akhirnya hari ini kita semua kebahagiaan dalam mengenal Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kita. Terima kasih untuk malam ini. Saya kembalikan kepada Ibu Yulce.
Terima kasih Ibu Cynthia. Sebuah renungan yang singkat tapi mendalam ya Bu ya. Kami diajar malam hari ini agar berkaca pada keteladanan Tuhan Yesus sendiri, dari Tuhan Yesus kepada para murid, dari para murid kepada Bapa kita Paus Fransiskus, dan dari Bapa kita itu memberikan teladan dengan cara-cara yang sederhana dan dengan segala yang beliau lakukan di saat pandemi ini, sehingga itu membawa dampak bagi banyak orang. Dan pada malam hari ini yang sangat berkesan bagi saya, bahwa memang kita harus menjadi cahaya terang kerahiman itu, agar supaya orang-orang di sekeliling kita bisa melihat. Dan memang juga saya teringat di ayat di Alkitab, tidak salah Ibu Cynthia, kota yang terletak di atas bukit itu tidak akan, bagaimana bilangnya, itu akan bercahaya. Begitu juga kita tidak bisa menaruh lampu atau kaki dian di bawah kolong, tapi kita harus menaruhnya di atas gantang agar supaya cahaya itu bersinar lebih terang. Dan saya menangkap ini satu semangat yang sudah Tuhan berikan bagi para rasul sampai pada Santo Yakobus, James the Great ya, untuk Santo Yakobus, dan kepada Bapak Paus, kepada kita semua, agar kita semua bisa menjadi pembawa cahaya itu. Ini kalau mau lihat ada hubungannya dengan kemarin Bapak Pastor Guntoro katakan, seperti perjalanan ke Emmaus untuk 2 orang murid saat Tuhan Yesus berjalan bersama dengan mereka, berkata-kata, dan mereka menyadari dan hati mereka berkobar. Nah, kobaran hati mereka itu yang harus dipancarkan kepada sesama. Mungkin begitu Bu Cynthia. Dan pada malam hari ini ada satu kesaksian iman dari Ibu kita terkasih, Ibu Linawati dari Surabaya. Terima kasih Bu Ilce. Sama-sama Bu. Dipersilakan Ibu Linawati. Terima kasih Bu Yulce. Selamat malam teman-teman LPF terkasih. Selamat pagi Ibu Cynthia. Pada malam hari ini saya ingin memberikan kesaksian sedikit tentang kekuatan doa Rosario yang saya lihat sendiri, di mana doa ini menimbulkan harapan dan penyembuhan bagi teman saya. Kejadiannya pada waktu itu 2 minggu yang lalu. Pada waktu itu saya mendapatkan berita di grup lingkungan ya, bahwa ada teman saya yang membutuhkan darah sampai 6 kantong trombosit. Pada waktu itu saya belum sadar kalau itu teman saya, karena muncul di grup-grup paroki gitu ya. Keesokan harinya tiba-tiba saya teringat nama baptisnya juga, nama suaminya kan disebutkan di grup WA tersebut. Nah, di situ ternyata membutuhkan darah sekitar 6 kantong. Dan tiba-tiba siang-siang hari itu suaminya WA saya, C, dia menyapa gitu. Lalu saya juga agak terkejut gitu ya, karena selama ini saya mendengar sudah baik, keadaannya juga sudah baik gitu. Teman saya ini menderita kanker payudara. Kemudian setelah itu dia bilang, C, tolong bawa anak saya ke rumah sakit.
karena mamanya pada waktu itu kondisinya sudah menurun gitu. Dia bilang gitu. Terus saya saya akan jemput anak Bapak karena di rumah juga putra-putrinya cuma berdua, jadi tidak ada yang menjaga. Terus saya jemput mereka ke rumah sakit, dan mamanya waktu itu sudah, ya maaf, sudah tidak sadar gitu ya, sudah ngelantur ngomong karena kondisinya sudah sangat turun, terus dan kesakitan gitu. Karena saya lihat perutnya sudah agak membesar gitu. Terus saya ingat saya berdoa koronka sembari menemani anaknya. Setelah itu saya pulang dan kami sepakat untuk antar teman mengadakan Zoom untuk doa rosario khusus mendoakan teman saya tersebut. Dan saya juga membawa nama teman saya itu di grup doa LPF pada waktu doa kepada Santo Yosef. Dan benar kekuatan doa rosario bahwa Bunda kita itu tidak akan pernah meninggalkan kita. 3 hari setelah Zoom doa rosario tersebut, pada hari keempat teman saya itu sudah mulai sadar dan dia bisa makan gitu. Dan kami tetap mendoakan setiap malam. Dan pada hari ke-7 teman saya itu sudah bisa pulang dan dia sudah bisa mengenal suaminya, juga bisa telepon ke saya gitu. Jadi saya percaya sekali bahwa Bunda Maria itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Di saat sudah seakan-akan putus harapan, Bunda Maria datang menyembuhkan teman saya tersebut. Begitu sedikit sharing iman dari saya mengenai kekuatan doa rosario. Terima kasih, Ibu Yulce. Terima kasih Bu Lina buat kesaksian iman yang sungguh menguatkan. Bu Cynthia, kiranya Ibu bisa menanggapi sharing iman dari Ibu Lina. Saya kira sebuah doa itu sungguh sangat penuh kuasa, terutama saat kita sangat membutuhkannya, dan di saat kita sungguh-sungguh menyatukan hati kita kepada Bunda Maria saat kita berdoa. Bunda Maria selalu mengatakan, dia itu adalah sebagai ibu kita. Ibu dalam segala hal, karena Yesus telah menitipkan kita sebagai anak-anaknya. Jadi Bunda Maria telah melihat kita sungguh-sungguh sebagai anaknya. Jadi bagi kita yang datang kepadanya memohon, ia langsung mendengar dan menerima doa-doa kita. Itu sangat luar biasa doa-doa tersebut. Saya bisa merasakan kekuatan dalam doa rosario. Itu suatu mujizat sungguh. Ya, jadi bagi kita semua, saya kira ini bulan Maria, bulan doa rosario. Ya, kita boleh bersatu dalam doa, khususnya satu dengan Bapak Paus kita, yang jam Indonesia itu adalah jam 11 malam ya, saya kira. Untuk berdoa rosario bersama, sehingga untuk satu dunia mengakhiri pandemik. Saya kira tidak ada yang mustahil ya, melalui doa-doa tersebut. Dan juga tahun ini adalah tahun Santo Yosef. Kita jangan lupa, kita tetap harus ingat berdoa kepada Santo Yosef, terutama di dalam keadaan yang sangat susah ini. Jadi saya melihat keadaan saat ini sangat lengkap. Kita ada Santo Yosef, ada Bunda Maria. Jadi kita boleh berdoa sepanjang tahun bersama mereka.
dan dengan kerahiman ilahi melalui koronka. Jadi 3 hati kudus yang begitu indah. Pernah bayangkan nggak Yesus, Bunda Maria, Santo Yosef, 3 hati. Saya ada 7 cerita, ada doanya untuk 3 hati kudus. Tapi saya belum membagikannya. 3 hati kudus Yesus. Bisa dilihat ini. Itu dari visionary yang di Brasil. Ya, selalu dapat message dari Santo Yosef dan Bunda Maria. Jadi ini 3 hati kudus, 3 hati kudus yang gitu indah. Fotonya juga bagus. Nanti saya bagikan dah. Jadi saya kira kita boleh sangat berbahagia karena kita di gereja Katolik begitu banyak doa-doa yang begitu indah. Dan tahun ini, tahun Santo Yosef, kita harus benar-benar memakainya dengan baik. Dan sungguh-sungguh memakai dengan berdoa dengan baik. Sebenarnya saya masih ada doa-doa Santo Yosef yang bisa dibagikan, tapi mungkin nanti kita cari waktunya. Banyak doa yang bagus dari Santo Yosef. Dan untuk 20 berapa hari ya, ada khusus doanya, nanti saya cari keluar. Sangat indah sekali dalam doa duka dan dalam doa sukacita. Ya begitulah kita bersatu mengasihi Bunda Maria dengan mendoakan rosario. Setiap satu salam Maria, selalu ingat kita memberikan 1 puntung bunga kepada Bunda Maria. Jadi seperti setiap hari kita berikan sekuntum bunga kepada Bunda Maria, dia sangat penuh sukacita. Ya, terutama telah menyelesaikan doa 2000 Salam Maria yang begitu indahnya. Jadi itu sangat dibutuhkan dunia saat ini. Ya, begitu dulu untuk malam ini ya. Makasih Bu Ilce. Terima kasih, Bu Cynthia. Mungkin dipersilakan, masih kita ada waktu bagi Bapak Ibu yang mau share tentang iman, atau mungkin belum lama ini kita bersama mendoakan 2000 Salam Maria. Dipersilakan. Selamat pagi Bu Cynthia. Ya, selamat malam. Dwi? Saya agak sedikit sharing tentang doa rosario. Kalau kita doa rosario, kata guru saya, kalau kita mau inginkan pasti terkabul. Misalnya, ya kemarin sih beberapa hari yang lalu ya saya mengalami stres gitu karena pekerjaan sekolah, karena sekolah daring gitu. Saya juga mengalami stres gitu. Karena aku juga merasa lelah gitu. Sekolah online tuh bagaimana rasanya gitu. Dan saya tuh merasa nggak enak gitu di dalam batin saya gitu. Apa harus perlu diperbaiki gitu, atau batin saya mau diperbaiki gitu. Tapi ya saya ingin berdoa rosario gitu di setiap pagi hari gitu. Ya saya bisa kalau saya bangun pagi-pagi ya bahkan saya bisa doa rosario itu sebanyak 2 kali gitu. Ya tiba-tiba kalau pas sekolah online ya saya nggak merasa stres lagi dan berjalan lancar biasa aja gitu. Tapi ya saya tahu gitu bahwa Bunda Maria mendampingi aku sepanjang hari, sepanjang masa. Tapi ya puji Tuhan sampai sekarang ya saya nggak mengalami stres lagi dan berjalan lancar biasa. Tapi ya puji Tuhan ya saya berterima kasih kepada Bunda Maria bahwa Bunda Maria telah
apa ya, melindungi aku gitu. Itu saja, Bu. Ya, bagus tuh Dwi sharingnya. Ya, itulah caranya kita harus disiplin sungguh dalam hal berdoa ya. Jadi seperti Dwi telah melakukan bagiannya dengan baik. Makasih Dwi. Sama-sama, Bu. Terima kasih Dwi buat kesaksian yang menguatkan kita. Kalau saya pribadi lihat Dwi makin hari makin bertumbuh ya di dalam iman kepada Tuhan Yesus dan kepada Bunda Maria, juga pada Santo Yosef. Dari sejak awal Dwi gabung dengan kita semua, waktu itu ada keraguan, ada banyak pertanyaan, tapi malam hari ini saya bersuka cita melihat Dwi sudah semakin dewasa dalam iman. Puji Tuhan. Mungkin mengingat waktu kita, sebelum kita tutup renungan pada malam hari ini, saya persilakan mungkin Suster Katarina Ginting untuk memperkenalkan diri, Suster. Sudah bergabung dengan kita beberapa kali ini. Dipersilakan kepada Suster Katarina. Oke, terima kasih. Sudah beberapa kali kita ikut ya. 7 kali saya kira, ke-8 Ya. kali dengan ini. Sebenarnya sudah lama saya ikut, diajak Ibu Meta waktu itu. Tapi ya karena kesibukan baru saya mulai bergabung. Nama saya Suster Katarina Ginting, Kongregasi SFD. Sama dengan Suster Vincent, ini beberapa kali ini nampak saya lihat ini. Jadi tinggal di Jalan Pemuda, di belakang katedral. Begitu. Itu saja saya kira. Saya juga aktif di Kerahiman Ilahi di katedral. Begitu Ibu, terima kasih. Terima kasih Suster Katarina, kami semua sangat senang Suster bisa gabung doa bersama-sama dengan kita semua. Mari Bu. Makasih. Suster, sebelum kita tutup doa Zoom dan renungan malam ini, saya minta doa penutup dibawakan oleh Suster Katarina, dan juga ada sahabat kami malam hari ini, Bapak Budi berulang tahun, juga kepada Bapak Ray dan Ibu Handa, mereka merayakan hari ulang tahun perkawinan ke-8. Kiranya Suster bisa mendoakan. Ya, baik. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena pada hari ini kami boleh berdoa bersama kendati lewat Zoom, lewat virtual. Dengan kebersamaan kami dalam doa kami malam ini, semoga kami dimampukan untuk saling mengasihi, saling berbagi, dan saling meneguhkan. Dan juga semoga doa-doa kami malam ini Tuhan, Engkau kabulkan, dan kami diperdamaikan dengan Yesus Tuhan kami, sehingga kami dalam menjalani hari-hari hidup kami penuh kepasrahan dan sukacita. Dan juga kami berdoa buat saudara kami, Pak Budi, yang pada hari ini merayakan hari ulang tahunnya. Semoga dengan peringatan hari ulang tahunnya pada hari ini, Engkau tambahkanlah rahmat yang dia butuhkan dalam perjalanan hidupnya, terutama panjang umur,
sukacita, dan murah rezeki. Juga kami mohonkan berkat-Mu ya Tuhan untuk keluarga Ray dan Handa yang merayakan hari pernikahannya yang ke-8. Semoga juga ya Bapa, karena rahmat dan berkat-Mu, mereka tetap bersukacita, bersatu hati, penuh kedamaian di dalam keluarga. Dan tambahkanlah ya Bapa, tetap rahmat-Mu ke dalam keluarga ini, sehingga apapun yang mereka cita-citakan, terutama di dalam keluarga, hidup rukun dan damai. Engkaulah Tuhan yang kami puji, karena Engkau adalah andalan kami. Bunda Maria, doakanlah kami. Temani kami malam ini dalam istirahat kami, agar kami dapat beristirahat dengan tenang, dan besok bangun kembali untuk menyambut fajar dan hari baru, dan melaksanakan kehendak-Mu di dalam aktivitas kami. Engkau kami puji Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.